Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nuwasil qira'atana fi syarhi usul fi tafsir li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pananul an fi safa ats-tsaniyah ba'da tis'in bi qawlihi mithalil awwal. Fil liqa'il madi takallamna anna ma'rifata asbabin nuzul muhimmatun jiddan. Limadha? Li'annaha tuaddi ila fawaida katsirah. Minha ba'da an na'rif sabab nuzul li ayatil qur'aniyah li ayatin ma min ayatil qur'an nu'min bi anna al-qur'an nazala min indillahi ta'ala faqat laisa min indin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dalil ala dzalika madza? Dalil lama sa'ala as-sahabi an ashabil kahfi ila nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabi lam yujib mubasharatan. Hada yadullu ala anna al-Qur'an laisa min indin nabi kama za'amu al-yahud. La. Law kana al-Qur'an min indin nabi sallallahu alaihi wasallam la kana an-nabi yatakallamu mubasyarah. Ya, hinama yas'aluna dzalika su'al yatakallamu mubasyarah. Baik. Walakin an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuakhir al-jawab hatta nazala al-wahyu. Baik. Wal an nakhudh mithal al-awwal. Mithal li ayyi syai' hadha? Mithal bi anna al-Qur'an min indillahi ta'ala. Paham itu maknanya? Baik. Ini adalah contoh bahwasanya Al-Qur'an itu memang benar dari sisi Allah. Kalau tadi kan contohnya kejadian para sahabat bertanya tentang Ashabul Kahfi. Itu contoh juga sebenarnya. Akan tapi sekarang al-mithalul ula di sini maksudnya contoh berupa ayat langsung. Paham ya? Kalau surat Al-Kahfi tadi kan nggak disebutkan sebagai contoh, kenapa? Karena panjang ayatnya di situ. Sepertiga di surat Al-Kahfi itu kan isinya tentang kejadian itu. Kejadian Ashabul Kahfi itu. Jadi tidak dijadikan sebagai contoh sama Syekh di sini. Beliau membawakan contoh yang lebih sedikit. Di surat Al-Isra ayat 85, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Nah, ini berarti ada yang bertanya kepada Nabi. Ada kejadian, ada pertanyaan yang terjadi di sini. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya, orang Yahudi itu bertanya kepadamu wahai Nabi tentang ruh. Hakikat ruh itu seperti apa? Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu merupakan urusan Rabbku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan aku tidak diberikan ilmu kecuali sedikit berkaitan dengan ruh ini. Jadi jangan cari tanya-tanya masalah ini. Ini merupakan perkara gaib yang hanya Allah saja, ya. Hanya Allah saja yang mengetahui hakikat ruh tersebut. Orang Yahudi tersebut yang bertanya ini apakah memang bertanya untuk mendapatkan ilmu? Tidak. Mereka bertanya ini untuk menguji Nabi, ya, untuk menguji kebenaran risalah Nabi. Tapi Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari ketika menafsirkan di dalam Sahih Bukhari ketika tafsir surat Al-Isra ayat 85 ini, dia dibawakan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Anna rajulan minal yahudi qala ya Abul Qasim marruh. Perhatikan, mereka katakan ya Abul Qasim, enggak dikatakan ya Rasulullah, karena mereka tidak mengakui risalah Nabi. Mereka ya Abul Qasim marruh. Apa itu ruh? Orang Yahudi nanya, nguji Nabi apakah sama dengan yang ditulis dalam kitab mereka? Pasah kata, Nabi diam. Ya, diamnya Nabi justru merupakan jawaban bagi mereka. Ya, tapi dalam hati, wah, Nabi ini diam. Seandainya Nabi ngomong sembarangan, itu ruh adalah bla 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 bla, langsung didustakan sama orang Yahudi tersebut. Paham ya? Taib. Maka Nabi diam di situ. Sampai diulang-ulang sama laki-laki tadi, marruh Nabi tidak menjawab. Wa fil abdin fa amsakan Nabi falam yarud alaihim syai'. Nah, waktu itu seperti di sidang Nabi di sisi Ka'bah, para orang-orang Yahudi ini datang berkumpul banyak, pemimpin-pemimpin mereka, Nabi di tengah, masing-masing nanya pertanyaan. Di antara pertanyaan mereka adalah marruh, maka Nabi diam. Ya. Fa'alim tu annahu yuha ilaih. Ya. Nah, kemudian di sisi Nabi ada Abdullah bin Mas'ud waktu itu, ya, duduk di samping Nabi. Nah, kemudian ketika Nabi diam, ya, Abdullah bin Mas'ud tahu bahwasanya Nabi waktu itu sedang turun wahyu kepada beliau. Ya, salah satu cara turunnya wahyu itu adalah, ya, Nabi mendengar seperti suara gemerincing, lonceng, kemudian beliau merasakan berat. Ya, itu kita belum bahas ya, bagaimana bentuk-bentuk turun wahyu ya. Belum ya, pembahasan wahyu tidak ada di sini. Baik, sedikit kita sebutkan yang berkaitan dengan kaifiyah al-wahyu.
Jadi wahyu cara-cara turunnya macam-macam, ya. Ada yang pakai wasitoh, ada yang menduni wasitoh, ya. Kalau yang pakai wasitoh itu melalui Jibril, ada ma'ruf, ya. Melalui Jibril, Jibril pun datang dengan berbagai bentuk. Nanti ada bentuk aslinya, terkadang menyerupai sebagai seorang sahabat atau menyerupai sebagai seorang laki-laki asing, ya. Kemudian yang tidak pakai wasitoh yang langsung itu bisa melalui mimpi, itu yang pertama, ya. Banyak wahyu itu turun dalam kondisi beliau tertidur, ya, dan mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Nah, kalau kita kan tidak. Baik. Atau kemudian yang tanpa wasitoh juga bisa berbentuk min wara'i hijab. Dalam kondisi nabi sedang sadar, bukan dalam kondisi tidur. Wahyu itu turun min wara'i hijab. Beliau hanya mendengar suara saja, merasakan berat di badannya. Ya, yang ini yang paling nabi rasakan paling berat. Ya, misla salsatil jaros. Beliau merasakan mendengar seperti suara gemerincing lonceng. Kemudian beliau rasakan berat sekali. Bahkan beliau pernah tidur di paha salah seorang sahabat, turun wahyu, kemudian sahabatnya merasakan berat sekali kepala Nabi. Kemudian berkeringat di dahi beliau, padahal ketika itu sedang tengah malam, ketika sangat dingin sekali. Tapi keringat beliau, itu turunnya wahyu yang paling berat Nabi rasakan. Maka ketika ini turun wahyu yang bagaimana? Yang mewaroi hijab tadi ini, ya, ketika bersama Abdullah bin Mas'ud ini turunnya wahyu al-kalam al-ilahi min waroi al-hijab, dari belakang hijab, ya, hijabnya nggak kelihatan tentu bagi orang lain, hanya Nabi saja yang mendengar suara wahyu di situ. Ruh itu seperti ini, paham maksudnya ya? Pertanyaannya sekarang, suara di situ suara siapa? Suaranya Allah atau suaranya Jibril? Ya, jumhur mengatakan di situ suaranya Allah langsung, ya, jumhur mendengar itu suara, maka dinamakan al-kalam al-ilahi, ya. Ya, sebagaimana di kisah Nabi Musa, ya, walamma jaa Musa miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilai. Atau di ayat yang lain wa kallamallahu Musa taklima. Taib. Fa'alimtu annahu yuha ilai. Maka ketika Nabi diam lama, orang-orang Yahudi ini mulai gelisah kan. Ini Nabi kenapa nih kok tiba-tiba diam begitu? Maka Abdullah bin Mas'ud faqumtu maqami. Dia bangun menunaikan tugasnya. Mana vakum tu makomi di sini? Dia menjelaskan kepada orang-orang Yahudi itu untuk diam dulu, menunggu dulu gitu maksudnya. Ya, menjelaskan. Ya, jangan mereka tiba-tiba mengganggu Nabi dalam kondisi seperti itu maksudnya. Ya, maka dia berperan di situ. Karena Abdullah bin Mas'ud paham Nabi sedang turun wahyu kepada beliau. Falamma nazal wahyu qala wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ini jawaban Nabi kepada mereka. Nabi tidak menambah satu kata pun. Nabi mengucapkan wa yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Orang Yahudi pun bubar, paham pertanyaannya telah terjawab. Meskipun hal tersebut tidak menambah keimanan mereka. Asyarah al-Yahud sa'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam anir ruh wa kadzalika warada anna Quraisyan sa'aluhu anir ruh. Ya, orang Quraisy juga pernah bertanya kepada Nabi. Wal muradu birruhuna an-nafsul lati fil insan. Yang dimaksud dengan ruh dalam ayat ini adalah an-nafsul lati fil insan, jiwa manusia maksudnya. Li'annaha in kanat fil badan sara hayyan mutakalliman sami'an basiran masyian qa'idan wa in kharajat minal badan sara jassatan hamidah. Baik. Yang dimaksud dengan ruh itu adalah yang keluar ketika orang meninggal, nyawa, kita artikan ya. Yang kalau ada di dalam badan seseorang, orang tersebut bisa hidup, kemudian bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berjalan, bisa duduk, bisa makan, minum, dan seterusnya. Kalau keluar dari badan, maka badan ini akan menjadi jassatan hamidah. Jadi bangkai yang rusak, ya. Apa maksudnya ya? Ruh yang itu yang maksudnya di sini, nyawa lah bahasa kita. Wa haqiqah, jadi orang-orang Yahudi kan memang Allah karuniai kecerdasan mereka, ya. Bangsa dikaruniai kecerdasan, ujian bagi mereka itu kecerdasan mereka di atas rata-rata kaum yang lain. Jadi mereka punya rasa ingin tahu berkaitan dengan ruh ini. Mereka menanyakan hal tersebut kepada Nabi. Hakikatnya seperti apa? Wa haqiqatun annaha tubhirul uqul. Faqala Allah azza wa jalla, ya, hal seperti ini tidak bisa ditampung oleh akal. Hakikat ruh itu tidak bisa dipahami oleh akal. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi, yakni min amrillahi ta'ala allati la yumkin an nattali'a 'alaiha illa an tariqil wahyi. Tidak mungkin kita tahu hakikat ruh itu seperti apa kecuali dari wahyu, dan wahyu telah terputus di zaman Nabi. Maka apa yang dipahami oleh Nabi tentang ruh, itulah pemahaman kita tentang ruh, sebatas itu, ya. Atau bisa merujuk kitab Ruh karangannya Ibnul Qayyim, situ jelaskan pengertian ruh yang sebenarnya dalam
perspektif Ahlussunnah wal Jamaah. Tsumma qala ma utitu minal ilmi illa qalila wa hadza ka at-tabkit lahum li'an ka'annahu qala ma baqiya 'alaikum minal ilmi illa an ta'rifu ar-ruh wa sadaqallahu azza wa jalla fa ilmuna qalilun mahdudun la bisyar wala bil waqi wala bima fis samawat wala bima fil ard. Tsumma qala wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi Allah lanjutkan ayat tadi, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Setelah itu ada ini min husni al-balagha di sini, wa ma utitum minal ilmi, dan tidaklah kalian diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Jadi kan pertanyaan ini diajukan oleh orang Yahudi, tujuannya apa? Ingin membanggakan diri bahwasanya mereka lebih tahu perkara ruh daripada orang Islam. Gitu kan? Nah, maka langsung dibantah di sini. Ini menunjukkan bahwasanya isi hati mereka itu dari tahu sama Allah. Itulah kenapa mereka ketika mendengar ayat ini pulang dalam keadaan malu-malu mereka. Kenapa? Karena tujuan mereka yang tersembunyi itu disingkap dalam ayat ini. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kata bekit lahum. Jadi Allah sumpah menurut mereka di situ. Nggak bisa mereka ngomong apa lagi. Karena qala ma baqiya 'alaikum minal ilmi illa an ta'rifur ruh. Ya, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada mereka, kalian tuh nggak punya ilmu lain selain hanya mengetahui tentang ruh saja. Ya, banyak hal lebih penting ditanyakan, kenapa datang kepada Nabi nanya tentang ruh gitu. Ya, perkara yang lebih penting, akidah, siapa itu Allah, siapa yang harus kita sembah, itu yang lebih penting harus ditanyakan kan. Tapi malah mereka bertanya tentang ruh. Jadi Allah ingin sampaikan kepada mereka, apa nggak ada pertanyaan lain yang lebih penting gitu kan. Baik. Wa sadaqallahu azza wa jalla fa ilmuna qalilun mahdud. Dan wa ma utitum, walaupun sebab nuzulnya ini kepada orang Yahudi, ini juga berlaku kepada kita. Tidaklah kita diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali sedikit. Sadaqallah, dan memang benar Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan seperti itu. Ilmuna qalilun mahdud. Ilmu kita itu sangat sedikit dan terbatas, apalagi ilmu tentang ruh gitu. Ilmu kita dengan hal-hal yang lain saja terbatas, apalagi tentang ruh. La bisyar wala bil waqi. Kita nggak punya ilmu tentang hakikat syariat Islam. La bil waqi, tidak punya ilmu tentang waqi, perbuatan kejadian yang terjadi, fakta-fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Wala bima fis samawat, kita tidak tahu apa saja yang ada di atas langit sana. Wala bima fil ard, kita tidak tahu juga apa-apa yang ada yang bumi. Pengetahuan kita terbatas. Wa qalu huwa ma utitu minal ilmi illa qalila wa bihadil ayah yumkin an nujiba haula'il ladina yas'aluna an kaifiyati sifatillahi aw an kaifiyati ma yaqa min umuril ghaib. Jadi kalau ada yang bertanya kepada antum bagaimana istiwanya Allah di atas arsy atau bagaimana wajah Allah itu, maka jawaban antum wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kita diberikan ilmu tentang hal tersebut kecuali sedikit. Bahkan ada juga yang kita tidak diberikan ilmu sepenuhnya tentang hal tersebut. Ya, misalkan tentang kaifiyah istiwanya Allah. Ya, bertanya saja merupakan perbuatan yang bid'ah. Apalagi antum sampai mengkaifkan perbuatan tersebut. Baik. Wa misal tsani, iqra. ومثال الثاني قوله تعالى يقولون إن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منه الأذل. وفي صحيح البخاري أن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمع عبد الله بن أبي رأس المنافقين يقول ذلك يريد أنه الأعز ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأذل. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبروه بما سمع ثم أرسل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تسبيق زيد في هذه الآيات فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik. Al-misal tsani, contoh yang kedua. Contoh apa ini? Contoh bahwasanya Al-Quran min indillahi ta'ala.
Yaquluna la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Mereka mengatakan la irja'na ilal madinah la yukhrijanna al-'azzu. Al-'azzu bimana? Al-'aziz, al-afdal, al-akram, al-ahsan wal afdal wal adal, al-aqbah. Al-adal mana? Dalil, ya. Wa fi sahih Bukhari anna Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sami Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ra'sal munafikin. Bahwasanya Zaid bin Arqam, sahabat, mendengar Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay, ya, kepala orang-orang munafik, tokoh atau gembong orang-orang munafik, yaqulu dzalik. Mereka mengatakan la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Yuridu annahu al-'az. Maksudnya apa? Maksudnya Abdullah bin Ubay ingin mengatakan mereka itu lebih mulia daripada sahabat Nabi dan para sahabat. Ya. Wa rasuluhu wa ashabu al-adal. Fakhbara Zaidun ammahu bidzalik. Maka Zaid memberitahukan, Zaid bin Arqam, ya, memberitahukan hal tersebut kepada pamannya. Wahai paman, saya mendengar Abdullah bin Ubay ngomong begini. Maka pamannya Zaid bin Arqam memberitahukan hal tersebut kepada Nabi. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidan. Kemudian Nabi panggil Zaid. Fakhbarahu bima sami. Dan Zaid bin Arqam menceritakan apa yang dia dengar. Tsumma arsala ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Kemudian Nabi mengutus, ya, seorang utusan untuk menanyakan kebenaran tersebut kepada Abdullah bin Ubay. Fahalafu maqalu. Mereka bersumpah nggak pernah ngomong begitu. Mereka sampai bersumpah. Fasaddaqahum Rasulullah. Maka Nabi mempercayai karena mereka bersumpah, kan. Kita hanya diminta untuk menghukumi yang zahir. Yang mereka mengatakan wallahi, enggak. Maka di sini Zaid bin Arqam sudah keringat dingin di sini, merasa tidak enak sama Nabi, kan, karena dituduh untuk adu domba di situ, kan. Ya, akhirnya turunlah ayat Al-Quran tasdiqa Zaidin untuk membenarkan ucapan Zaid tadi. Ya, pastabanal amru, maka akhirnya menjadi jelaslah urusan tersebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikra syarah. Hadil ayat. الشرح هذه الآيات في سورة المنافقون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهنا القائل حمد الله بن أبي أبي لكنه زعيمهم فنسب القول إليهم جميعا. فقوله ليخرجن الأعز منها الأذل يريدون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. المنافقون أغنياء المنافقون أعد بأنفسهم وهم أذلة. فماذا قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني وإذا انفضوا فأنفقوا عليهم. حتى هنا للتعليل وليست للغاية بخلاف قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهنا حتى للغاية. فانظر الفرق. قالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا حتى يتركوه. فأجابهم الله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أي أن الرزق ليس بأيديهم بل بيد الله عز وجل. وما رزقهم الله من مال إلا فتنة لهم. فأخبر زيد عمه بذلك فأخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فأخبره بما سمع إلى آخر ما حصل. وهذا الحديث ينبغي أن يتخذ أصلا للتثبت فيما ينقل. وإلا فمن المعلوم أن عم زيد بن أرقم من الصحابة وهم عدول
Adul. عدول. لكن أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتثبت من الأمر حتى يأتي الأمر على بصيرة وهكذا ينبغي للإنسان فيما ينقل إليه أن يتثبت منه. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا وهكذا شأن المنافقين يحلفون على الكذب وهم يعلمون لأن شعارهم الكذب والمخادعة والنفاق. فأنزل الله تصديق زيد في هذه الآية فاستبان الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب يا في هذه الآية في سورة المنافقون يقولون لا رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل. يقولون لا رجعنا من الحرب من المعركة إلى المدينة لا يخرجن العز لا يخرجن الأقوى ya minha min al-Madinah al-Adhal al-Ad'af wa huna al-Qail. Jadi orang-orang munafik ini mereka andai saja kita ke Madinah itu kita usir orang-orang yang miskin-miskin di sana itu maksudnya, karena mereka orang-orang munafik ini kaya-kaya mereka ya. Wa huna al-Qail Abdullah bin Ubay lakinnahu za'imuhum. Nah, Nabi itu berada di mana? Di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berada di Mekah. Dia mengucapkan ucapan tadi itu berada di Mekah, ketika berada di Mekah sampai beritanya kepada Nabi. Ya. Jadi mereka Abdullah bin Ubay berkata ketika sedang di Mekah, kalau kita pulang ke Madinah sana, ya kita kembali ke Madinah sana, kita kalau seandainya kita bisa ke sana, gitu maksudnya, ya kita usir saja orang-orang yang miskin di sana itu. Siapa orang-orang miskin maksudnya? Al-Muhajirin, ya, orang hijrah, ya, Al-Muhajirin. Taib. Ayukhrijan al-azzu min halal yuriduna bil azzi anfusahum. Al-azz di situ al-aqwa min nahiyati al-gina, ya. Wabil adal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Ya, kalau di tafsir Jalalain yang dimaksud dengan al-adal di situ adalah al-Muhajirin. Ya, karena itu yang ditafsirkan di ayat selanjutnya. Al-munafiqun agniya, al-munafiqun aizza'u bi anfusihim. Munafikun itu mereka merasa mulia dengan diri mereka sendiri. Wa hum adillah, sebenarnya mereka adalah orang yang hina. Famadza qalu, mereka mengatakan apa di ayat selanjutnya? La tunfiqu ala man inda Rasulillah hatta yanfaddu. Ya, jangan kalian kasih harta kalian kepada orang-orang Muhajirin itu. Man inda Rasulillah, pada orang-orang yang berada di sisi Rasulullah. Siapa itu? Orang-orang Muhajirin yang datang bersama Rasulullah ke Madinah. Hatta yang faddu, sampai mereka meninggalkan Rasulullah. Ya. Kalau orang-orang Muhajirin itu masih bersama Rasul, jangan dikasih harta. Nah, ini kan orang-orang munafikin ini ingin menghalang-halangi orang Muhajirin, gitu kan? Dengan cara apa? Dengan mengadu domba dengan orang-orang Ansor, gitu maksudnya. Paham ya? Taib. Jadi mereka orang-orang kaya, tapi kok tinggal lakunya begini, itu maksudnya di sini ya. Ya, baik. Yani wa idam faddu fa anfaqu alaihim. Jadi kalau mereka sudah meninggalkan Nabi, taraku janban Nabi, janiban Nabi, fa anfaqu alaihim. Maka baru kasih harta kalian kalau mereka sudah mau pindah dari Nabi. Hatta huna li ta'lil wa laysa lil ghayah. Hatta di sini mana? At-ta'lil, hatta ta'liliyah, bukan hatta lil ghayah. Karena hatta itu makna aslinya adalah lil ghayah. Ya. Ma'ani hurufil jar ya. Taib. Bi khilafi qoulihi ta'ala, lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kalau antum perhatikan hatta di ayat tadi, di ayat Al-Munafikun tadi, hatta yanfaddu. Di mana sababu infaqihim ila al-muhajirin wa ba'da'an yanfaddu min haulir Rasul. Apa maksudnya ya? Jadi hatta huna bimana sabab, ta'lil mana
illa mana sabab. Bukan berarti goyah gitu ya, bukan berarti goyah. Ya, berarti kalau mereka meninggalkan sisi Rasulullah belum tentu masalahnya, belum tentu mereka mau berinfak gitu. Makanya bukan goyah gitu. Apakah pasti setelah mereka meninggalkan Rasul mereka akan diberi nafkah oleh orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Ansor? Enggak juga gitu maksudnya. Makanya hatta di sini bukan goyah dia. Beda dengan di ayat lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa kembali kepada kami. Nah, kembali hatta di sini lil goyah. Kalau antum terjemahkan ke bahasa Indonesia, hatta itu artinya sampai. Ya. Kalau sampai itu kan mana dari goyah sebenarnya. Ya, mana dari goyah. Tapi sampai itu bisa bermakna ta'lil, bisa bermakna goyah dalam bahasa Arab. Baik. Jadi sebab. Kenapa? Jadi kalau di bahasa Indonesia tetap sama artinya, sampai gitu. Ya. Sampai begini misalkan, ya, saya akan saya akan berhenti berbicara sampai azan zuhur. Sampai azan zuhur. Maksudnya sebab saya berhenti bicara adalah berkumandangnya azan zuhur. Apa maksudnya ya? Nah, hunali ta'lil. Jadi penyebab berhentinya itu adalah azan zuhur. Laisat al-goyah. Kalau al-goyah itu targetnya. Saya berhenti bicara targetnya adalah ketika azan zuhur berkumandang. Mana? Sampai apa tidak itu maknanya? Sampai kan? Saya berhenti bicara sampai azan itu. Tapi bukan penyebab saya berhenti bicara azan zuhur. Hanya sampai azan zuhur saja gitu. Berarti maksudnya? Nah, bisa jadi lanjut, bisa jadi tidak. Ya, kalau ta'lil bisa jadi lanjut, bisa jadi tidak. Tapi kalau goyah memang sampai situ tujuannya gitu. Paham ya? Kalau Anda katakan misalkan akal tussa maka hatta ra'saha. Mal farq baina akal tussa maka hatta ra'siha. Lau qultu akal tussa maka hatta ra'saha biman akal tu jami'a sama hatta, sampai kepala-kepalanya nggak ada tersisa. Paham? Tapi kalau Anda mengatakan akal tussa maka hatta ra'siha bimana ila ra'siha, dan akal tu jami'a sama illa kepalanya. Paham ya? Saya makan badan ikan itu kecuali kepalanya sisain gitu. Ya, jadi hatta ra'suha atau hatta ra'siha. Nah, di sini cara membedakannya enggak. Kalau dari segi i'rab sama saja ya. Sama saja dia. Hatta yarji'a, hatta yanfaddu. Ya, enggak ada bedanya di situ. Hatta yanfaddu mansub di situ. Hatta yarji'a juga mansub. Nah, hanya saja kalau lebih ditadakik lagi, hatta di sini ta'lil laisatil goya. Apa maksudnya ya? Baik. Jadi fanzur al-farq, maka diperhatikan perbedaannya di sini ya. Sebenarnya ini fawaid saja sebenarnya. Kenapa? Dalam banget. Syekh Utsaimin memang di antara keistimewaan beliau. Nggak bisa ini yang mana ya? Nah, yang kayak gini, antum isi kajian nanti jangan disampaikan yang kayak gini. Bingung orang nanti. Ya. Karena memang ada mana-mana dalam bahasa Arab itu yang sulit tersampaikan kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Mana-mana seperti ini contohnya. Ya, kalau antum sudah belajar balago, kemudian belajar ilmu-ilmu alat itu, ketika membaca terjemahan Al-Quran, antum akan dapati ada yang kurang. Karena memang secanggih apapun bahasa Indonesia, nggak bisa mengakomodir bahasa Arab begitu. Ya, nggak bisa tertampung, terwakili semua gitu. Makanya para ulama mengatakan terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran gitu. Karena nilai sastranya, makna yang disampaikan itu tidak sebanyak bahasa Arab begitu. Ya. Makanya para ulama mengatakan pelajari bahasa Arab dengan metode orang Arab. Salah kalau menerjemahkan itu, ya. Belajar bahasa Arab dengan menerjemahkan itu salah. Itu berarti belajar bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Baik. Qalu la tunfiqu ala man inda rasul hatta yanfaddu bimana hatta yatrukuhu fa ajabahumullah azza wa jalla walillahi khazainus samawati wal ard. Bagaimana kalian mengatakan jangan kasih rezeki kepada orang-orang muhajirin itu sampai mereka meninggalkan Rasulullah, padahal lillahi khazainus samawati wal ard, padahal perbendaharaan harta langit dan bumi itu milik Allah, sia-sia saja. Walakinnal munafiqina la yafqahun, orang munafik mana paham yang begituan, ya. Ai anna rizqa laysa bi aidihim bal bi adillah. Ya, maka bisa kita simpulkan dari ayat ini salah satu sifat munafik itu adalah kalau kita meyakini rezeki itu berada di tangan
tangan kita. Kita meyakini rezeki itu hasil jerih payah kita, tidak ada campur tangan Allah di situ. Nah, ini sudah sampai kita ke derajat munafik di situ. Taib. Wa ma razaqahumullahu min malin illa fitnatan lahum, dan mereka itu ujian orang munafik itu justru ujiannya adalah harta. Allah lapangkan harta mereka selapang-lapang. Wa akhbara Zaidun ammahu bidzalik. Setelah mendengar ucapan tadi, Zaid memberitahukan kepada pamannya, seorang sahabat juga, wa akhbara bihin Nabi, kemudian pamannya menyampaikan kepada Nabi. Maka Nabi memanggil Zaid tujuannya untuk apa? Tasabbut, untuk apa istilahnya? Apa namanya? Ya, cross check untuk tabayun, ya, untuk tabayun. Wa hadzal hadis yang bagi an yutakhadha aslan litasabbut fi ma yunqal. Hadis ini, kejadian ini maksudnya ya. Yang bagi an yutakhadha aslan litasabbut fi ma yunqal. Ini sepatutnya kita jadikan sebagai pondasi dalam masalah tasabbut. Mana tasabbut? Tabayun, ya. Nah, tasabbut untuk cross check fi ma yunqal, dalam perkara yang dinukilkan kepada kita. Wa illa faminal ma'lum anna amma Zaid bin Arqam minas sahabah. Pamannya Zaid bin Arqam itu golongan sahabat. Wahum adul. Para sahabat itu semuanya adil, nggak ada yang suka berdusta dan sebagainya. Lakin aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatathabbata minal amr. Kan tapi Nabi hanya ingin tabayun saja, konfirmasi saja, benar nggak ucapan yang disampaikan oleh pamannya Zaid bin Arqam itu. Ya, karena ini masalahnya berkaitan dengan harga diri seorang di situ. Baik. Hatta ya'tiyal amru ala basiro, agar Nabi mengetahui di situ ala basiro. Nah, perhatikan di situ hatta diartikan apa di sini? Agar diartikan. Ya, agarnya taklil kan? Saya makan agar kenyang. Gimana? Li di situ kan taklil begitu. Ya. Hatta ya'tiyal amru ala basiro. Wa hakadha yanbaghi lil insan bima yunqal ilaihi an yatasabbat minhu. Inilah sepatutnya yang dilakukan oleh seorang muslim, ya. Terlebih-lebih lagi dia seorang penuntut ilmu, ketika mendengar satu berita yang dinukilkan oleh orang lain kepada dia, hendaknya dia bertabayun terlebih dahulu. Nah, apalagi sekarang dari media sekarang, ya. Dari media jangan ditelan mentah-mentah, harus tasabut terlebih dahulu. Suma arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abdullah bin Ubay wa ashabihi. Maka kemudian Nabi mengutus orang untuk menemui Abdullah bin Ubay, ya, untuk cross check masalah tersebut. Benar nggak kamu ngomong begini-begini? Ya? Perhatian Nabi dalam masalah ini. Ya. Kenapa kok Nabi perhatikan? Kenapa nggak udah biarin aja sih ngomongan orang-orang yang nggak jelas begitu? Karena ini adalah masalah akidah. Al-azzu min hal-adal, itu merendahkan harga diri kaum muslimin, bahwa padahal harga diri merupakan salah satu dari salah satu dari ad-daruriyat yang harus dijaga, ya. 5 hal yang harus dijaga pada diri seorang muslim itu ada salah satunya harga diri, selain harta, darah, dan seterusnya. Baik. Nah, Tsumma arsala Nabi ila Abdullah. Di sini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Ubay enggak tinggal di Madinah, karena sampai Nabi mengutus orang untuk menemuinya. Fahalafu maqalu, mereka bersumpah enggak pernah ngomong begitu. Ya. Wa hakada sya'nul munafiqin, inilah keadaan orang munafik. Mereka yahlifuna alal kadhib wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah, ya. Sumpah yang dusta, padahal mereka tahu itu tidak dusta. Li'anna syi'arahum al-kadhib wal mukhada'ah wan nifaq. Karena ciri-ciri mereka itu ya suka dusta, suka menipu, suka berbuat nifaq. Fa anzalallahu tasdiqa Zaidin fi hadhil ayah. Karena ayat ini membenarkan perkataan Zaid. Fastabana al-amnu li Rasulillah fattadaha al-amr. Fasara al-amru wadihan. Wa tamal ayah, perhatikan ayat tadi. Qala Allah Ta'ala fi raddi alaihim walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Baik. Tadi di apa namanya? Di awal ayat tadi? Yaquluna la irja'na ilal Madinah, ya. Jadi meskipun yang ngomong itu adalah Abdullah bin Ubay, itu Allah gunakan lafaz jamak di situ, ya. Yaqulun, dhamir hum kan? Padahal yang ngomong hanya satu orang, Abdullah bin Ubay. Itu menunjukkan bahwasanya perkataan seorang pemimpin itu adalah perkataan golongannya. Nah, gitu maksudnya, mewakili golongannya. Jadi apa yang disampaikan oleh pemimpinnya, berarti memang itu pikiran yang dimiliki oleh golongannya dia. Maka berhati-hati kalau seorang pemimpin ngomong begitu. Baik. Wa ta'amalil ayah qala Allah Ta'ala fi raddi alaihim walillahil izzatu wali rasulil mu'minin. Ya. Tadi kan mereka mengatakan bahwasanya mereka itu lebih mulia,
Ya, mereka lebih mulia daripada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Maka Allah bantah di sini, walillahil izzah. Kemuliaan itu hanyalah milik Allah, wali rasulihi, dan milik Rasul, walil mukminin, dan orang-orang yang beriman. Walam yakun Rasulullah wal az. Ya, Allah nggak katakan Rasul yang paling mulia atau lebih mulia daripada mereka, enggak. Ya, tapi Allah ingin jaga akidah di sini ya. Yang Allah ingin jaga akidah di sini. Walillahil izzah wa taqdimul khabar yadullu al hasar. Taqdimul khabar di sini lillah adil khabar. Ya, seharusnya kan al-izzatu lillah. Taqdimul khabar yufidu al-hasar. Ya, karena kaidah kita mengatakan taqdim mahaqhu at-takhir yufidu at-takhsis awil hasar. Walau qala wallahu huwal a'az, kalau dikatakan wallahu huwal a'az, la auhama dzalika an yakuna al-munafiqan izzah, wa laysa al-amru kadzalik. Paham ya? Jadi kalau untuk mengatakan walillah artinya hanya milik Allah. Dapat kata hanya dari mana? Dari takdimul khabar itu. Paham ya? Tapi kalau tidak ditakdim khabarnya dikatakan wallahu huwal a'az, berarti ada kemungkinan orang munafikin juga punya al-izzah. Paham ya? Kalau dikatakan wallahu huwal a'azzu wa kadzalika lil munafikin al-izzah, berarti meskipun Allah yang paling mulia, tapi orang munafik juga punya kemuliaan. Itu kalau tidak ditakdim khabarnya. Paham maksudnya ya? Baik. La auhama dzalika, akan ada timbul persangkaan seperti itu. Walaisal amru kadzalik, padahal tidak seperti itu. Wal munafiqun anzalallahu fihim suratan kamilah, wa hiya surat al-munafiqun. Wa anzala fihim ayatun iddatun fi surati Bara'ah. Dan Allah juga sebutkan dalam surat Al-Bara'ah. Apa surat Al-Bara'ah itu? Surat At-Taubah, ya. Karena diawali dengan kata bara'atun minallahi wa rasulih. Dan di dalam surat Al-Bara'ah itu, surat At-Taubah, banyak sekali ayat-ayat yang mencela orang-orang munafik. Ayat yang keras sekali surat Al-Bara'ah itu. Makanya para ulama mengatakan tidak perlu membaca Al-Basmalah, karena basmalah isinya rahmat, dan di dalam surat Al-Bara'ah isinya adalah tahdzir di situ, ya. Isinya tahdzir, syiddah, isinya tentang perang sebagainya. Walihadza kanat bara'ah min asyaddis suwar 'alal munafikin. Surat Bara'ahnya surat yang paling bikin panas hatinya orang munafik. Ya. Orang munafik di zaman Nabi dulu paling benci dengan surat Al-Bara'ah ini. Li'annaha fadhahathum, karena surat ini menampakkan keburukan mereka. Kama anzalallahu ta'ala fi wahidin minal kafirin suratan kamilah wa huwa Abu Lahab. Sebagaimana surat yang paling keras bagi orang kafir itu surat Abu Lahab, tentang surat Al-Lahab. Ya. Allah turunkan satu surat sempurna tentang pemimpin mereka itu Abu Lahab. Ya. Abu Lahab orang terpandang di kalangan orang-orang kafir. Lalu ketika Allah mencela pemimpin mereka, sama dengan mencela golongan mereka juga, begitu. Jadi jangan antum pikir surat Al-Lahab itu hanya tentang Abu Lahab saja. Celaan kepada Abu Lahab, tidak. Orang kafir di zaman Nabi juga merasa tersinggung dengan surat tersebut. Merasa panas hati mereka karena pemimpin mereka orang yang terpandang di kalangan mereka dicela-cela seperti itu. Li'annahu amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa kok Abu Lahab yang dipilih, enggak Abu Jahal yang lain? Karena Abu Lahab yang punya nasab dengan Nabi. Ya. Sekaligus Allah ingin sampaikan di situ, nasab itu tidak menjamin keimanan seseorang. Bahkan yajibu alaihi an yakun awwalan nasi imanan bi. Seharusnya Abu Lahab itu orang yang pertama kali beriman, wadifa'an anhu, membela Nabi, la an yakuna asyaddan nasi adawatan lahu wa kufran bihi. Bukan sebaliknya, malah dia menjadi orang yang paling keras bermusuhannya kepada Nabi, paling keras kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Baik, seharusnya seperti itu, bukan malah sebaliknya. Baik, wallahu taala alam. Ini titik. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Betul? Ada ini Abu Zaid itu siapa? Wallahu alam, mana nggak tahu ya siapa Abu Zaid di sini. Coba nanti kita cari tuh. Tidak disebutkan ya siapa namanya di sini. Coba nanti kita Abu Zaid bin Arqam, berarti mungkin masih dari kabilahnya Zaid bin Arqam. Baik, nanti kita cari coba. Baik, ada pertanyaan lagi? Coba di googling coba pamannya Zaid bin Arqam. Siapa yang dimaksudin? Baik, tidak ada pertanyaan lagi?
Tetap silakan dicari nanti siapa itu paman beliau, namanya siapa, wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.